Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Retua Holier SN, NIM 253091443, Guru Agama Katolik di SMK Negeri 1 Parbuluan, Kabupaten Deri, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan BES 3 tahun 2025, LPTK SPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 253091443. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 SMK Negeri 1 Parbuluan, Kabupaten Dairi, dengan materi peran hierarki dalam gereja Katolik dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Ya, sudah makan tadi? Sudah. Nah, jadi seperti biasa kita bertemu lagi dalam minggu ini sekarang untuk belajar agama. Jadi sebelum memulai pelajaran, siapa yang memimpin doa? Oke, silakan Ridwan. Kita memasuki pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berkata dalam surga, bersyukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar ya Tuhan, bukanlah pintu pikiran kami, supaya kami bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru-guru kami ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu banyak dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, apa sudah itu supaya tidak terhalang anugerah kasih-Mu yang berikan kepada kami ya Tuhan. Hanya ini doa harapan kami melalui anak Yesus Kristus, supaya berdoa. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Ridwan. Supaya pembelajaran kita lebih semangat, maka mari kita dulu lihat lagu dan ikuti gerakan ini. Bangga jadi anak Katolik, rumah penuh kasih berdoa untuk selamat, berbagai saksi yang akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk selamat, penuh kasih berdoa untuk selamat, berbagai saksi yang akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, Tuhan kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berdoa untuk teman, Tuhan kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, Tuhan kesaksian akan kulakukan. Udah lebih semangat? Oke, silakan duduk. Nah, oke. Selanjutnya Bapak akan melihat dulu kesiapsiagaan kita dalam mengikuti pembelajaran ini. Ya. Baik. Nah, jadi sekarang kita itu masuk di dalam pembelajaran bab 3, yaitu tentang apa judulnya? Peran hierarki. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita atau sebelum memulai topik kita pada hari ini, ya, apakah ada yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Oke, Martin.
Sifat-sifat gereja. Sifat-sifat gereja. Nah, siapa yang ingat ada berapa itu sifat-sifat gereja apa saja? Oke. Yaitu gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik, dan gereja yang apostolik. Itu dia. Ya, gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik, gereja yang apostolik. Ternyata kalian memang daya ingatnya dan belajarnya itu di rumah bagus ya. Setiap hari belajar di rumah. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam judul tentang peran hierarki dalam gereja Katolik. Ya, peran hierarki dalam gereja Katolik. Nah, Bapak mau tanya dulu. Ya. Mungkin kalian pernah dengar kata hierarki. Ya, mungkin kalian pernah mendengar kata hierarki. Jadi saya mau tanya dulu. Ya. Mungkin kalian pernah dengar kata hierarki. Apa yang kalian ketahui tentang hierarki itu? Oke, silakan Marta. Setahu saya, hierarki adalah struktur atau susunan. Struktur atau susunan. Ya. Itu dia, hierarki itu struktur atau susunan. Itu artinya. Ya. Arti hierarki itu struktur atau susunan. Nah, selanjutnya, apa peran hierarki itu? Siapa yang tahu? Oke, Stephen. Saya peran hierarki yang Katolik adalah mewartakan Injil. Mewartakan Injil. Ya, itu salah satu peran hierarki dalam gereja Katolik. Mewartakan Injil. Ya. Selain mewartakan Injil, masih banyak lagi peran hierarki dalam gereja Katolik. Namun pada intinya adalah mewartakan Injil. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar peserta didik mampu memahami siapa dan apa peran hierarki dalam gereja serta bersyukur atas keberadaan hierarki dalam hidup sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kata kuncinya di sana apa? Memahami siapa ya, siapa itu hierarki, apa perannya di dalam gereja, apa peran hierarki di dalam gereja. Lalu selanjutnya bersyukur, itu kata kunci di sana, bersyukur atas keberadaan hierarki di dalam gereja kita. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kalian di dalam kelompok, ya. Oke, jadi Bapak langsung aja bagi kalian ke dalam kelompok, ya. Ini si Catherine, kelompok satu. Ya, si Catherine kelompok 1. Itu di sana si Sabet kelompok 2. Si Marta si Ripka kelompok 3. Si siapa itu? Si Erika kelompok 4, ya. Nah, jadi sekarang kalian sudah di dalam kelompok, ya. Tugas kalian sekarang, ya. Tadi apa itu hierarki tadi yang disampaikan oleh si Marta? Hah?
Struktur atau susunan. Nah, struktur atau susunan itu tidak hanya ada di dalam gereja, tetapi ada juga di dalam negara. Ya, jadi sekarang cobalah dulu kalian tuliskan struktur kepemimpinan negara kita, mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, silakan Anda tuliskan, ya. Jadi Bapak akan membagikan lembar kerja kalian atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Bapak akan membagikan ini untuk kelompok 1, ya. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 4. Oke, sekarang Anda tuliskan di LKPD itu. Silakan. Silakan Anda berdiskusi, tanya kawannya. Oke, sudah siap? Oke, coba. Kelompok 1, apa jawabannya? 1 presiden, 2 gubernur, 3 bupati atau wali kota, 4 camat, 5 lurah atau kepala desa. Oke, kelompok 4, apa jawabannya? 1 presiden, 2 gubernur, 3 bupati, 4 camat, 5 lurah atau kepala desa. Oke, kelompok 2? Pertama presiden, kedua gubernur, ketiga bupati atau wali kota, keempat camat, kelima kelurahan atau kepala desa, kelima RW, enam RT. Kelompok 3. Pertama presiden, kedua gubernur, 3 wali kota atau bupati, 4 camat, 5 lurah atau kepala desa, 6 RT atau RW. Oke, coba tepuk tangan dulu semua. Oke, rupanya kalian memang betul-betul pintar. Ya. Nah, tadi yang pertama ada presiden. Siapa presiden kita? Presiden Prabowo Subianto. Ya, itu disebut sebagai Presiden Republik Indonesia atau Kepala Negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wakilnya siapa? Gibran Raka Buming Raka. Nah, setelah presiden siapa tadi? Gubernur. Siapa gubernur kita? Bobi Nasution. Ya. Kalau gubernur itu memimpin apa? Provinsi. Nah, setelah gubernur, bupati atau wali kota, dia memimpin kabupaten atau kota madya. Nah, seperti kabupaten kita ini dipimpin oleh bupati. Bupatinya siapa? Bigner Sinaga. Ya, itu bupati kita. Lalu setelah bupati apa? Camat. Ya. Nah, jadi kalau kalian tidak tahu siapa itu camatnya, nanti tanya, siapa camat kalian di kampung kalian masing-masing. Kalian kecamatan apa? Kecamatan Parabuluan. Ya. Nah, setelah camat apa lagi? Kelurahan atau desa. Kelurahan atau desa. Ya. Biasanya di sana kepala desa.
siapa kepala desanya, harus tahu, ya, begitu. Lalu setelah kepala desa siapa lagi? RT RW, ya, Pak RT atau Pak RW, ya. Tergantung daerah masing-masing. Ada juga yang membuat Pak Kepling, tergantung daerah masing-masing, ya. Ada fungsi mereka, ada pekerjaan mereka, ada, ya, gitu. Salah satu contohnya, kalau ada nanti orang yang kesasar atau tersesat, Anda sudah bisa melaporkan kepada Pak RT atau Pak RW, lapor. Kalau misalnya ada orang kesasar, Anda lapor kepada Pak RT atau Pak RW. Ya. Makanya harus tahu di mana rumah Pak RT, siapa itu Pak RT, harus tahu. Ya. Nah, itu dia di sana, ya. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada kalian gambar struktur hierarki, ya, gambar di, nampak gambarnya? Jadi tadi kita membahas tentang hierarki. Sekarang coba kalian amati dulu. Anda amati, Anda lihat gambarnya, ya. Anda lihat gambarnya. Anda lihat gambarnya. Nah, sekarang coba siapa yang tahu siapa mereka ini? Kelasma, siapa itu? Yang pertama pastor, yang kedua paus, yang ketiga uskup, yang keempat diakon. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang paling tinggi? Nomor berapa dalam struktur hierarki itu? Ya, tadi di sana mulai dari nomor 1 pastor, kedua paus, ketiga uskup. Namun di dalam struktur hierarki yang paling tinggi itu siapa? Paus. Setelah paus siapa? Uskup. Setelah uskup? Pastor. Setelah pastor? Diakon. Nah, sekarang paus kita siapa? Paus Leo ke-14. Uskup kita siapa? Cornelius Sipayung. Nah, setelah itu baru pastor. Ya, pastor. Pastor itu biasanya ada di dalam paroki. Banyak pastor. Nah, banyak. Biasanya ada di dalam paroki. Ya. Saya yakin pasti kalian semua tahu siapa pastor parokinya. Ya. Nah, setelah pastor itu baru masuk diakon. Ya, diakon. Diakon itu memegang apa dia di dalam gambar itu? Memegang dupa. Ya, memegang dupa dia. Nah, coba lihat di dalam bukunya itu, kan ada juga fotonya itu. Ya, itu dia. Ya. Memegang dupa. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas ke dalam kelompok yang sudah kita buat tadi, ya.
Nampak videonya? Ya, paus. Apa lagi? Hah? Imam, diakon, kardinal. Dan di sana juga tadi sudah dibahas tentang tugas para hierarki. Jadi sekarang kalian di dalam kelompok mengerjakan tugas, ya. Nah, di dalam LKPD 2, lembar kerja peserta didik yang kedua. Nah, tadi yang sudah Bapak bagikan tadi, di sana sudah ada pertanyaannya. Baik, sudah siap? Sudah. Oke, baik. Sekarang saya minta setiap kelompok, ya, satu-satu ketua kelompoknya ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, silakan. Kelompok berapa yang pertama? Ini kelompok? Oke, pertama, yuk silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, silakan berikan tepuk tangan. Baik, ya. Sekarang kelompok 2, silakan ketua kelompok ke depan. Apa itu hierarki? Jadi hierarki adalah seperti suatu, jadi hierarki adalah aturan gereja, melainkan untuk pelayanan. Sudah? Oke, berikan tepuk tangan. Oke. 3, silakan ke depan ketuanya. Nah, silakan kamu jawab soal nomor 1 sama soal nomor 2. Soal yang pertama, apa itu hierarki? Hierarki berarti struktur atau susunan berurutan nilai yang dipercayakan itu. Oke, berikan tepuk tangan. Silakan. 4, silakan maju ketua kelompok. Pertanyaan nomor 1 sama pertanyaan nomor 3. Apa itu hierarki? Hierarki adalah dengan struktur atau susunan secara berjenjang dan bisa tingkat ketiga. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, jadi tadi Anda sudah melihat video dan kalian sudah masuk ke dalam diskusi kelompok, sudah menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak siapkan terkait dengan video yang sudah kalian tonton tadi. Ya. Materi kita pada hari ini, maka coba kita lihat buku, di dalam buku Pendidikan Agama Katolik. Ya. Coba kita lihat buku. Ada di halaman berapa? Halaman 9. Nah, tadi sudah masuk kita ke dalam gambar. Nah, di halaman 69 yaitu tentang apa temanya di sana? Menggali ajaran gereja tentang hierarki. Ya. Menggali ajaran gereja tentang hierarki. Ya. Nah. Baik, ya. Nah, jadi kita barusan telah membaca, menggali sumber struktur kepemimpinan
hierarki dalam gereja Katolik. Melalui kitab suci, melalui ajaran gereja yang ada di buku pelajaran kita kelas 11. Jadi tadi kita sudah sama-sama membaca ya yang diwakili oleh setiap kelompok. Nah, sekarang tugas kita di dalam kelompok, silakan Anda lihat LKPD 3. Silakan coba dilihat LKPD 3. Ya. Nah, LKPD 3 di sana sudah ada pertanyaan. Sudah ada pertanyaan, silakan Anda kerjakan. Diskusi bersama dengan kelompok di LKPD 3 itu. Nah, silakan. Oke, baik. Nah, sekarang coba kita mulai dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, tadi sudah ketua kan yang ke depan. Nah, sekarang silakan perwakilan dari kelompok. 1. Sebutkan struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik. Susunan hierarki terdiri dari para rasul, dewan para uskup, paus, uskup, imam, dan diakon. 2. Sebutkan paus dan apa fungsinya. Paus adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik. Fungsi paus adalah sebagai kepala gereja Katolik dan penerus Santo Petrus yang memimpin adalah kepemimpinan dalam gereja bersifat mengabdi dan akan membacakan hasil dari kelompok kami. Sebutkan struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik. Paus, uskup, imam, diakon. 2. Siapa paus dan apa fungsinya? Paus adalah pemimpin tertinggi kami dalam arti semurni-murninya. 3. Melayani baik untuk dilayani. Sekian hasil kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok. Beriman. 5. Siapakah diakon dan apa fungsinya? Diakon adalah tingkat hierarki gereja yang bergereja menerima sakramen baptisan pertama atau sebagai pelayan. 6. Apa fungsi khusus hierarki? Fungsi khusus sendiri. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 1. Silakan. 1. Sebutkan struktur kepemimpinan atau hierarki dalam gereja Katolik. Paus, uskup, imam, diakon. Yang kedua, siapa yang murni? Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Oke, silakan berikan tepuk tangan. Selanjutnya, sekarang Bapak meminta kalian supaya membuatkan doa, ya, membuatkan doa di LKPD 4, lembar kerja peserta didik. Yang keempat, tuliskan doa kepada para hierarki gereja Katolik. Oke, silakan dituliskan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas cinta-Mu. Melalui pertemuan ini, Engkau telah membuat kami mengerti dan memahami hierarki gereja-Mu. Paus, imam, dan diakon Engkau panggil demi gereja suci-Mu, juga demi pewartaan kabar sukacita-Mu. Semoga melalui kehadiran mereka di tengah jemaat-Mu, banyak umat-Mu yang terpanggil untuk membantu dan mau bekerjasama demi kemajuan gereja. Bantulah mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya, karena mereka adalah altar hidup pemimpin yang nyata. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Nah, sekarang ya Bapak akan mengumpulkan lembar kerja peserta kalian. Nah, jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita pada hari ini ialah struktur hierarki gereja yang sekarang terdiri dari Dewan Para Uskup dengan paus sebagai kepalanya dan para imam serta diakon sebagai pembantu uskup. Ya. Paus adalah pemimpin para uskup. Kristus mengangkat paus menjadi ketua para rasul. Lainnya untuk mengembalakan umatnya. Paus pengganti Petrus adalah pemimpin para uskup.
Uskup adalah sebuah jabatan suci yang diberikan kepada seseorang yang telah menerima sakramen tahbisan tingkat ketiga. Oke? Nah, selanjutnya sekian dan terima kasih. Ya. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, silakan satu orang bawa lagu, satu orang bawa doa. Betapa kita tidak bersyukur, 1, 2, 3 ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepada Bapa karena berkat-Mu kami dapat melakukan tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih.